Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, para teman-teman Forum Lingkar Pena, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, pada kesempatan kali ini saya Fajar Sairofi, mewakili dari Forum Lingkar Pena cabang Bangkalan, akan sedikit berbagi mengenai keutamaan puasa ditinjau dari segi kesehatan. Sebelumnya, teman-teman, kita patut bersyukur karena kita sebagai umat Islam memiliki 1 bulan yang dikhususkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kabar baiknya memang puasa ini selain bernilai ibadah juga ada hikmah, yang mana ada sisi-sisi kesehatan yang sesuai fitrah di tubuh kita. Baik, saya izin di sini sambil membaca karena khawatir ada informasi yang malah salah. Di sini juga saya berbicara sebagai tenaga kesehatan. Jadi apa teman-teman yang terjadi selama puasa Ramadan? Ternyata di tubuh kita itu terjadi perubahan yang cukup besar ketika kita menjalankan ibadah puasa. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, ada zat di darah kita yang namanya hormon. Untuk jenisnya di sini ada insulin, glukagon, dan hormon pertumbuhan, yang dia ini fungsinya untuk mengatur kadar gula darah dan menjaga energi untuk tetap stabil, itu lebih teratur saat kita menjalankan puasa. Sedangkan hormon-hormon ini, dia ini sebenarnya juga membantu membersihkan tubuh dari racun atau zat-zat yang berbahaya. Baik, langsung saja, berikut adalah manfaat puasa terhadap tubuh dan kesehatan. Pertama, puasa dapat menyebabkan penurunan berat badan. Loh, kok bisa? Karena di dalam puasa terjadi yang namanya pembatasan asupan kalori, sehingga memungkinkan bagi tubuh untuk bisa menggunakan cadangan lemak. Nah, kedua, kenapa kok bisa menurunkan berat badan? Karena yaitu tadi, ketika kita berpuasa, tingkat hormon yang diproduksi oleh pankreas yaitu insulin itu rendah, sehingga bisa menjaga tubuh dalam mode pembakaran lemak. Nah, ini membantu dalam penggunaan otot dan massa lemak ya untuk sumber energi. Kedua, bisa membuat fleksibilitas metabolik karena tubuh menyimpan energi dalam bentuk glikogen dan lemak. Nah, pada kadar gula darah tinggi, sel akan menggunakan sebagian dari energi ini dan menyimpan sisanya di hati atau otot dalam bentuk lemak atau glikogen. Nah, selama puasa teman-teman, terjadi penipisan cadangan glikogen sehingga energi didapat dari pemecahan lemak. Nah, inilah yang nantinya memecah zat yang namanya keton untuk menghasilkan energi, dan ketika keton ini digunakan bisa meningkatkan fungsi dari organ, kesehatan saraf, dan fungsi otot secara keseluruhan. Ketiga, selain tadi kadar insulin yang
lebih rendah, puasa dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Karena yaitu tadi, dia bisa membatasi kalori, kemudian terjadi perubahan dari hormon yang lain, dan nantinya bisa bermanfaat untuk menjaga ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu adalah ya ritme di tubuh, ada jam piketnya teman-teman. Yang jadi kesalahan adalah banyak orang mengonsumsi makanan berkarbohidrat tinggi seperti ya nasi dan makanan yang manis-manis saat berbuka puasa. Nah, ini kurang tepat karena bisa memicu melonjaknya hormon yang namanya grelin, sehingga memicu rasa lapar dan lonjakan dari gula darah. Selain itu teman-teman, manfaat dari puasa juga berkaitan dengan kesehatan mental. Karena berdasarkan penelitian, dia bisa menjaga kesehatan dari sel pembuluh darah maupun otak dengan menurunkan kerusakan oksidatif. Jadi seperti radikal bebas mungkin dari teman-teman yang pernah mendengar, sehingga bisa menunda terjadinya penyakit yang namanya Alzheimer. Biasanya sering dikaitkan dengan pikun atau demensia. Nah, intinya itu, sehingga dari hadis juga disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah selain dengan bernilai ibadah, tapi juga mengetahui hikmahnya sehingga bisa lebih bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.